Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Saputra. Saya mahasiswa Teknik Informatika UTS 2018. Saya ini mengambil mata kuliah pemrograman Python. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pemrograman Python berdasarkan video yang telah dibagikan. Pemrograman Python. Untuk sejarah Python itu sendiri, Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum. Tujuannya ingin membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Adapun versi dari Python itu sendiri, versi yang pertama adalah versi 0.90 yang dibuat pada Februari 1991. Kemudian versi yang kedua, versi 1.0 yang dibuat pada Januari 1901. Kemudian versi 2.0 yang dibuat pada Oktober 2000. Kemudian versi 3.0 dibuat pada tahun 2008. Adapun filosofi dari dasar penelitiannya ialah The Zen of Python. Kemudian bahasa pemrograman yang populer ini di GitHub tahun 2012 sampai 2019. Adapun Python itu sendiri merupakan bahasa pemrograman terpopuler di GitHub pada tahun 2012 sampai 2019. Adapun bahasa pemrograman yang paling terpopuler yang ada di Python ini karena perintah-perintahnya itu dia mudah dipahami. Seperti contoh codingan seperti ini. Ya, bisa dilihat contohnya mudah, pengoperasiannya itu mudah, tinggal bagaimana user itu sendiri dalam mengembangkannya. Kemudian keunggulan lain dari bahasa pemrograman Python. Yang pertama, gratis dan mudah digunakan, yang artinya dia open source, tidak berbayar. Kemudian cepat melakukan development, artinya ketika ada perubahan, maka development Python itu cepat mengambil perubahan tersebut. Kemudian easily compatible, artinya mudah untuk dipakai. Kemudian library-nya sangat banyak dan punya library cadangan, jadi tidak khawatir kehabisan perintah gitu. Kemudian Python ini lebih sedikit dan harus lebih sedikit baris kodenya, jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing dengan codingan yang panjang dan outputnya sedikit. Python ini menyediakan baris dari perintahnya itu sedikit dan outputnya juga sedikit juga gitu. Kemudian orientasi objeknya lebih sederhana dan terstruktur. Jadi ketika outputnya itu maka hasilnya lebih sederhana dan terstruktur. Kemudian mudah menambahkan fitur baru. Jadi ketika ada fitur-fitur yang baru ingin ditambahkan, maka bahasa pemrograman yang cocok itu adalah bahasa Python. Dan kekurangannya lambat ya. Mungkin karena dia open source dan tidak berbayar, maka ya resikonya itu lambat. Kemudian yang kedua, memorinya agak-agak kurang gitu. Kemudian yang ketiga, lemah dalam metode computing. Yang selanjutnya, sulit mengakses database. Kemudian runtime error. Jadi malum karena dia adalah bahasa pemrograman yang open source, maka rentan dengan istilahnya runtime error. Kemudian adapun bahasa pemrograman ini kita dapat membuat aplikasi yang menggunakan build yang ada di library-nya. Yang pertama ada Kitty, PySide, SciPy, dan WPython. Kemudian Python yang bisa mengembangkan sebuah game ada Pygame, ada Bindo 3D, ada Python Agri, dan Jojo Study. Jadi mungkin itu saja rangkuman dari video yang telah saya tonton. Jadi teman-teman bisa memahaminya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.